Ya cuma kau yang pakai dasi kurang. Oke lah, kita mulai Pak ya. Oke, baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada siang ini, pada menjelang siang Renong akan menyampaikan isi proposalnya kepada kami, para penulis. Tuhan berikan keterangan padanya dan juga kepada kami berikan hikmat, memberikan masukan dan melengkapi apa yang kita tuliskan. Terima kasih Yesus, dan namamu kami berdoa. Amin. Oke, selamat menjelang siang ya. Oh, akhirnya ini juga yang menjadi tes nanti ya. Yang sudah tahu juga sharingkan di kelas sebelumnya bagus ya. Oke, baik, dikasih waktu 5 menit saja ya. Menjelaskan intisarinya mengapa ini kau yang memilih. Silakan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang menjadi pembimbing pada saat ini. Memang guru yang saya buat yaitu santet dengan sebelumnya mendampingi pastoral kepada klien yang sakit karena santet dengan menggunakan psikologi dalam rangka memutuskan keterikatan dengan pasangan, kesembuhan dan menemukan iman di PPI Marihat atau lapang sekarang. Nah, di dalam hal latar belakang ini kenapa menjadi bagian daripada tesis saya, karena memang pertama di dalam pelayanan yang saya lakukan bahwa kasus santet ini telah terjadi. Bahkan beberapa klien yang sudah saya lakukan pendampingan oleh karena kasus ini. Nah, seakan-akan memang kasus ini dianggap orang tidak ada, tapi fakta dan realitanya memang yang terjadi seperti yang saya alami bahwa memang ini ada. Nah, santet ini memang ada beberapa bentuk seperti yang sudah saya tuliskan, ada itu santet bawah, ada santet menengah, dan juga ada santet tinggi. Nah, hal itulah yang menjadi latar belakang karena ada banyak jemaat di GPI Resort Marihat yang terkena santet, khususnya yang menyebabkan mereka menjadi sakit. Maka oleh karena itu saya melakukan pendampingan pastoral kepada mereka, dan saya rasa ini menjadi sebuah tulisan yang menarik ketika menjadi pengetahuan yang baik nanti kepada banyak orang. Nah, yang pasti kalau di dalam kasus santet ini sebenarnya pasti ada yang mengirimkan, ada mediator dan juga yang menerima, seperti yang dikatakan tadi pertanyaan daripada Ibu, apakah memang ketika orang yang mengirimkan kotoran dan sebagainya apakah itu memang bentuk santet? Kita juga tidak bisa diagnosis secara pasti apakah itu memang santet. Tapi bisa saja dan bisa saja juga tidak seperti itu. Ya, mungkin itu penjelasan yang sederhana yang bisa saya sampaikan tentang latar belakang daripada kasus yang saya angkat menjadi judul daripada tesis saya. Oke, maksud saya ya? Ya. Oh iya, baik. Iya, santet ya. Kadang secara logika orang kadang-kadang masih meragukan gitu ya, karena sesuatu yang tidak bisa dibahas secara ilmiah kan. Nah, ada perantara, ada benda-benda yang seperti yang kau buat, ada kodok lalu dihembus gitu ya, balon ke dalam, lalu kena ke orang lain yang dituju. Nah, memang secara ilmiah kan ini nggak bisa dibuktikan, tapi itu kenyataan seperti itu ya. Nah, ya dari pengalamanmu di jemaat Marihat, adakah seperti itu? Ada ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi di jemaat itu? Nah, yang pertama saya memang sudah tuliskan di sini, nggak di dalam apanya. Yang klien yang saya layani ada seorang pemuda, dia memang sakit, dan yang pastinya sakitnya secara medis seperti sakitnya medis, tapi setelah diperiksa sakitnya itu pembunuh sakit, dan sakit sekali setiap jam 1 sampai setiap jam 6 sore sampai jam 4 pagi. Nah, diperiksa secara medis tidak ada sakitnya, masuk dia wawancara ke psikiater juga tidak ada sakitnya. Nah,
pada saat itu akhirnya dia datang ke saya untuk bertanya dengan hal itu. Maka saya coba melayani, memang ternyata ya pasti ya kena santet. Nah setelah kita doakan, kita lakukan pendampingan pastoral, maka dia langsung mendapatkan pemulihan. Iya, jemaat-jemaat yang mengalami seperti ini, dulu kan kamu buat di sini kan, memutuskan keterikatan kuasa kegelapan, kesembuhan dan menumbuhkan iman ya. Nah dulu pernah pengalaman di kampung gitu ya, di kampung saya ini ya, dengan adanya kecurigaan bisa jatuh kepada menuduh gitu, menuduh Asian yang penyantet gitu ya. Ketemu tadi ada di bawah, dulu kan rumah ada kolongnya. Kolong. Di bawah kolong ada benang merah, benang hitam, jeruk purut, lalu kemudian ada segala macam. Nah, lalu yang punya rumah katanya sakit, ditemukan di bawah kolongnya ada itu, lalu dituduh. Kebetulan dia kurang cocok sama si Bella yang dituduh ini. Nah itu penyantet. Akhirnya bisa terjadi dengan kecurigaan itu ketidakharmonisan ya antara berkeluarga dan sekampung. Terjadi apa? Pengusiran. Usir siamu, penyantet itu. Nah bahkan pernah terjadi pembakaran rumah yang dikatakan bahwa dia adalah penyantet, pengguna-guna gitu lah ya. Nah lalu ada yang disuruh, pernah juga waktu saya melayani sumpah pocong babi ini, sumpah kalau memang ada. Kira-kira bagaimana posisi pendeta di sini? Saya dulu pengalaman itu. Sementara kita nggak bisa menyumpah-nyumpah kan, sumpah sembarangan kan? Gimana? Dalam hal yang saya dampingi sebenarnya orang yang terkena santet yang saya kena santet. Jadi bukan kepada orang si pelaku. Apakah ibaratnya seseorang yang itu menjadi pelaku, dan kita lakukan pendampingan pastoralnya adalah kepada orang yang mengalami yang menerima santet itu sendiri. Jadi di dalam penyembuhan yang kita lakukan itu bukan mengatakan kau sudah disantet oleh orang itu. Tapi kalau memang ibaratnya dia terkena santet, tidak mendoakan dia tanpa harus menghakimi siapa yang menjadi pelaku santet itu sendiri. Nah, apakah memang seperti pertanyaan yang tadi, apakah memang sikap pendeta memudahkan inilah itu tidak sampai yang saya pikir sampai ke sana, tapi yang saya mau ibaratnya yang saya mau tuliskan. Kalau ketika ada jemaat saya yang sakit gara-gara santet, saya akan mendampingi dia sampai melakukan sebuah pemulihan. Soal siapa yang bisa yang melakukannya itu urusan dia lah itu. Oke. Ya, jadi maksudnya harus dibatasi ya. Iya. Nah, jadi kan karena ada orang yang ngirim, kan gitu di sini. Namun saya tidak membahas tentang siapa pelakunya apa. Nah, karena itu bisa jadi juga berbahaya ya. Karena ini kan nggak bisa terbukti. Karena ada saya baca itu ada yang mengirimkan lewat dihembuskan ini gitu ya. Balon misalnya ke perut lalu kemudian yang dimediasi itu yang akan disantet itu gembunglah perutnya. Nah, kena busung lah dia misalnya di apa lagi begitu, dibuat guna-guna kena busung dia. Nah, jadi artinya kamu membatasi. Namun di sini tidak saya membahas soal orang bagaimana, hanya orang yang menjadi korban santet itu. Iya. Nah itu jadi pembatasan. Oke. Nah, makanya saya tanya tadi. Terus kira-kira kau kan di sini kan mengatakan ada berarti kena santet dia, kan gitu. Ada keterikatan dengan kuasa kegelapan. Siapa sih orang yang bisa kena santet? Harus ada ini. Ya.
Memang sebenarnya yang bisa kena santet seperti yang sudah saya masukkan juga di paper saya ini, sebenarnya yang pertama yang punya keterikatan. Bisa saja keterikatan karena dia ibaratnya pergi ke dukun secara langsung, bisa saja memang karena dia ibaratnya keterikatan dari dosa turunan atau orang tuanya yang melakukan ibaratnya pernah terlibat, maka ada kemungkinan orang-orang seperti itulah yang bisa kena santet. Ya, harus jelas itu. Karena supaya kita sebagai seorang teologi, nah kita jelas bahwa kuasa Tuhan itu bisa membuat kita nggak bisa kena apa-apa. Nah, jadi ada di sini mereka yang terkena santet di sini adalah ada kategorinya, supaya ini beranjaknya untuk pemutusanmu, kan gitu. Dari mana kita bisa memutus kalau nggak ada apa kita, kan gitu. Nah, di dalam latar belakang masalahmu ini, yang kena santet di sini, yang bisa kena santet adalah satu kategorinya yang akan saya teliti, yang akan saya pastorali, gitu ya, yang akan saya lakukan pastoral. Satu adalah mereka yang suka misalnya berdukun, dua mereka yang suka gitu ya, dari nenek moyangnya selalu memang sudah itu gitu. Jadi ada kategorimu. Nah, kemudian supaya itu ya dengan keterikatan dengan kekuasaan kegelapan. Nah, ini kan memutuskan baru kuasa kegelapan, kesembuhan dan menumbuhkan iman. Masih apa ini? Memutuskan keterikatan dengan kuasa kegelapan. Oke. Ini kesembuhan. Nah, itu kan lanjutan memutuskan, jadi seakan-akan memutuskan kesembuhan. Gitu. Karena kan dia masih memutuskan keterikatan dengan kuasa kegelapan. Kalau koma itu memutuskan keterikatan dengan kesembuhan. Tapi usulan saya memutuskan keterikatan dengan kuasa kegelapan dan menumbuhkan iman yang menyembuhkan. Paham? Jadi dua itu. Karena makanya saya tanya tadi, kategori yang kena santet itu apa? Kan berat menyangkut iman kan? Dia dikuasai kegelapan kan gitu. Terus nanti ini hapus dan menumbuhkan iman yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan, karena Yesus pun mengatakan imanmu menyembuhkanmu kepada orang yang apa selalu kan? Rupanya ada yang sakit karena tidak beriman. Nah gitu. Makanya kenapa Yesus mengatakan imanmu menyembuhkanmu, imanmu menyembuhkanmu. Nah gitu. Atau karena ini kan variabel yang berbeda ini. Gimana kalau supaya jangan menimbulkan kesan yang tadi bahwa ini kesembuhan ini seolah-olah bagian dari kuasa kegelapannya, pakai kata dan aja. Ya, baru nanti dan di belakang jadi serta. Jadi memutuskan keterikatan dengan kuasa kegelapan dan kesembuhan serta menumbuhkan iman. Karena itu tiga variabel yang berbeda. Karena betul-betul dia sakit dia. Memutuskan keterikatan dengan kuasa kegelapan dan atau digeser kesembuhan di belakang dan menumbuhkan iman serta kesembuhan. Boleh ya. Yang terakhir itu kesembuhan. Jadi ini menumbuhkan kesembuhan ini yang perlu. Nah, kesembuhan dengan kuasa kegelapan dan menumbuhkan iman serta kesembuhan. Iya. Oke. Jadi adalah kau kategorikan kesembuhan ini apa? Imannya sudah rajin berdoa, udah begini. Nah, itu ya. Kategori kuasa kegelapan ini harus jelas juga 1, 2, 3. Tak mau berdoa, nanti tak ini, khususnya ya. Nah, oke. Kemudian ya,
di dalam latar belakang masalah, selain udah kau paparkan tadi, kira-kira perlu kamu angkat kasus-kasus okultisme ya? Makin banyak nggak? Nah, secara general, walaupun di dunia yang sudah semakin berilmu, berteknologi, sehingga menunjukkan bahwa tesismu ini relevan dan penting. Nah itu, boleh kau angkat kasus-kasus, baik itu dari di luar Marihat, iya di luar Marihat, di luar yang kau apa, dan kasus di sini begini. Angkatlah banyak kasus-kasus dulu, baru kau beranjak dari pengalamanmu. Berarti kasusnya itu nanti diangkat. Iya. Pengalaman kau. Dan itu dimasukkan di dalam latar belakang ini. Iya, di ini langsung di dalam latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu kan menceritakan masalah-masalah yang muncul, kan gitu. Dengan banyaknya masalah terjadi, itu perlu dibahas. Itulah menunjukkan pentingnya tesis. Ya, disitulah harga tesis, kan gitu, harga jualnya gitu loh. Nah, kemudian kira-kira kebaharuanmu ini di mana? Kebaharuan tesismu. Mungkin orang sudah banyak membahas tentang okultisme, sudah banyak membahas tentang santet. Coba kamu lihat, ada banyak yang membahas tentang santet misalnya. Kira-kira di mana yang apanya? Harus jelas. Coba, di mana kira-kira udah pernah baca-baca jurnal atau skripsi penelitian tesis tentang santet? Sudah. Nah, kebaruannya judul saya ini sebenarnya karena saya menggunakan seperti yang sudah saya buat di sebelum, yaitu menggunakan pendampingan itu sesuai dengan psikodelisi. Jadi yang namanya pendampingan menggunakan psikodelisi itu masih saya ini nanti yang pertama. Itulah bikin metodenya, inilah yang membedakan. Iya, Yaitu saya menggunakan, tadi mereka menggunakan metode ini, tapi saya menggunakan metode psikodelisi. Nah, apa itu? Dan kebetulan ahlinya adalah dosen saya. Gitu. Nah, aku ceritakanlah apa keunikannya ini dengan metode yang sudah pernah digunakan orang, ya. Nah, itu enggak saya lihat. Nah, di mana itu? Sebenarnya di halaman 10 saya sudah sedikit tulisan. Dalam pendampingan pastoral terhadap klien yang sakit tentu mempunyai banyak metode yang tujuannya membantu kecepatan kesembuhan. Tapi dalam pendampingan pastoral yang penulis lakukan di sini yaitu menggunakan pendekatan psikodelika spiritual atau disebut menjadi psikodelisi, di mana metode psikodelisi berbeda dengan pendampingan pastoral pada umumnya. Sederhana pendampingan pastoral. Iya, tapi kan terlihat. Ya, tapi memang keunikannya itu kan. Misalnya pendampingan pastoral sebelumnya membahas ini gitu, lebih mengarah kepada orang yang menyantet misalnya, atau lebih pada apa gitu, merujuk kepada penyembuhan kerjasama dengan apa, rumah sakit contoh, kan? Nah, tapi makanya saya kan nggak kuasain. Nah, di mana? Makanya itu tadi skripsi, tesis sebelumnya itu membahas tentang apa, metodenya apa, keunikanmu apa. Itu. Tapi kalau psikodelisi ini adalah begini. Dan ini kekhususan. Nah, juga dalam mata kuliah yang saya dapat dari dosen saya yang memang spesialis. Jadi itu udah bisa jadi apa ya. Kemudian di dalam identifikasi masalah perlu, kan udah banyak ini identifikasi masalahmu ya.
Nah, kira-kira perlu kamu tambah juga ya. Nah kan adanya orang yang sakit karena santet di luar daripada medis. Nah kira-kira adanya apa gitu ya dengan orang gelisah, misalnya jemaat gelisah karena takut, adanya ketakutan jemaat dengan kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengenai mereka. Karena udah ada orang contoh dia lihat misalnya kan, itu kan bisa membuat kayaknya misalnya saya melihat ada orang yang sakit hingga ditemukan loh, cerita dari si anu ke si anu, hingga ada apanya, udah sakit bertahun-tahun di rumah sakit nggak mau, itu kan bisa menggelisahkan jemaat. Nah itu tambah, jadi ini harus di apa gitu. Iya, bahwa iman nanti kan menumbuhkan iman kuncinya. Kita bisa terlindung dari apa? Santet-santet dunia. Kan gitu nanti ya. Oke. Kita nggak meniadakan itu, karena ya memang ada orang yang bisa membuat sakit kan gitu, kuasa kegelapan yang bisa membuat sakit. Nah kemudian dalam manfaat, dalam manfaatmu juga perlu manfaat itu pada warga gereja, pada penulis dulu apa kira-kira. Nah ini, nah kemudian karena kamu sebagai apa ya, sebagai ilmuwan, sebagai pendeta juga, itu. Nah, ya tidak hanya sekedar kamu punya wawasan, tetapi kamu punya keahlian. Nah, ini memiliki keterampilan dalam mendampingi, mengobati. Pendeta juga perlu mengobati. Tapi ada batas kita ya. Kan gitu. Nanti kira-kira mengobatinya bagaimana? Langkah-langkah mengobati orang yang kena santet ini ya. Nah kan gitu ya. Nah, ya karena Yesus juga jadi apa? Jadi pemberita Injil, pengajar, jadi dokter. Gitu. Tapi kedokterannya itu ada batasnya kan, yang perlihatkan sebagai batas apa ya? Nah ini penyembuhan jiwa kan gitu, supaya kita jangan mencampuri nanti semua jadi tugas pendeta kan. Kita juga terbatas ilmu kita harus akui. Nah kemudian untuk warga gereja ini bisa kamu mengedukasi warga gereja dari segala keresahannya. Jangan pernah takut dengan kuasa kegelapan di dunia. Itu terus ada. Gelap dan terang itu ada terus di tengah-tengah dunia ini sampai dunia ini ending. Kan gitu. Terang dan gelap, kan gitu. Paulus juga bicara terang dan gelap. Yesus juga kan. Terang dan gelap. Tapi kuasa Tuhan yang apa? Yang ya, bagaimana kuasa Allah itu mengusir kegelapan itu. Nah, jadi supaya mengedukasi agar warga gereja itu punya iman yang teguh. Jangan terombang-ambing, lalu mereka nanti apa mencampurkan imannya, kan itu tujuan bukan? Iya. Mencampurkan imannya, dukun, ini gereja dukun, kan menjadi orang yang tidak terombang-ambing kan, tidak punya arah. Iman yang seperti itu nggak akan pernah bertumbuh. Tetapi inilah membuat kita dengan adanya kuasa kegelapan di sekitar kita, membuat kita makin teguh kan gitu ya. Karena kita sudah yakin hanya ini kuncinya, kita bisa menyerang. Seperti kata Paulus, perlengkapi dengan senjata rohani, gitu nanti ya. Kan
harus ya jadi ini dasar Alkitabmu juga membuat itu. Ada memang di latar belakang, namun inilah yang mau saya edukasi bahwa kekuatan apa ya, nah kuasa gelap itu ada namun tidak berarti apa-apa. Nah bersama kekuatan Tuhan. Nah jadi bagaimana memperlengkapi edukasi jemaat agar tetap apa siap bertempur kan di roh awang-awang kata si Paulus kan, kan gitu. Nah jadi ini yang perlu kita memang terus kita berada dalam pertempuran. Perlengkapi itu yang perlu, memperlengkapi diri senjata iman kan gitu ya, supaya makin apa, makin kita dikuatkan. Paulus juga mengatakan kita bertempur dengan roh di awang-awang tadi ya. Nah, karena itu perlengkapi dengan senjata-senjata. Nah, saya lihat kamu punya apa di situ? Dasar apa kan? Oke, lalu kemudian kalau kamu bikin nama orang, nggak usah pakai doktor, spesialis SP.A, Peri Simatupang berpendapat, udah, ya usah doktor segala macam, nggak perlu gelar ya. Banyak lagi penulisanmu yang salah ya. Kata depan harus dipisah ya, di luar nggak boleh sambung di luar. Nah, Oke Bu, sebetulnya kan play kalau ada tambahan ini. Oke silakan Pak Ramli, 20 menit. Terima kasih buat Pak Jarianson dan Om Pasu, dan selamat buat Reno Senturi. Izinkan saya juga untuk memberikan masukan sehingga proposal ini nanti diajukan dan layak untuk dijadikan sebagai proposal tesis dan dijadikan menjadi proyek tesis. Dari awal proposal tesis diajukan untuk penulisan tesis, bukan untuk meraih gelar teologi. Tapi kalau sudah disetujui ini nanti menjadi sebuah tesis, maka dia akan memperoleh gelar MTH. Jadi di bawah itu diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat penulisan tesis, bukan untuk meraih gelar. Saudara belum ujian tesis kan, masih ujian proposal. Di halaman 1 itu bukan bab 1 karena ini belum bagian dari proyek tesis, maka di situ ialah judul dari proposal di bab 1 itu. Kecuali nanti sudah kita berlakukan peraturan yang baru, ini akan beda lagi. Saya mulai dari hal-hal teknis. Huruf dalam catatan kaki harus sama dengan huruf tesis proposal itu. Ini kalibri yang di bawah, di atas kan 10 times New Roman, harus samakan huruf catatan kaki itu. Baru yang kedua, dalam catatan kaki harus konsisten. Di bawah ada batu, di bawahnya lagi batu Malang. Tulisan itu di mana? Batu dan Malang itu beda. Batu itu kabupaten, Malang itu kota. Dasar kaki. Baru dalam penulisan nama percetakan jangan tuliskan yayasan, PT, penerbit, CV, itu dihilangkan ya. Jangan ada yayasan Pustaka Nusantara, penerbit Andi, yayasan Cipta Loka, itu jangan usah. Kemudian harus nama penerbit itu harus konsisten. Misalnya di halaman 2 Andi. Kalau nama percetakan huruf besar semua maka huruf besar. Tapi kalau huruf kecil dan yang normal capital letter, bukan capital letter, ya huruf kecil pada awal kalimat Andi itu, maka Andi itu huruf kecil. Jangan huruf besar semua. Tapi kalau huruf besar Andi, maka BPK Gunung Mulia pun harus besar, Cipta Loka pun harus besar semua. Ya, makanya harus pilih konsisten. Di halaman 3 ada di situ wawancara, karena ini masih proposal, belum ada wawancara. Itu cabut karena wawancara baru ada setelah melakukan penelitian. Itu biasanya di bab 3 atau bab 4. Kalau di pendahuluan nggak ada wawancara. Ini masih asumsimu, masih proposalmu untuk
diajukan sebagai sebuah proyek penelitian. Jadi tidak ada wawancara. Kemudian di halaman 7 poin catatan kaki 19 harus ada nama kota penerbit. Itu kan Participle Hall Incorporation, itu nama percetakan, bukan nama kota. Jadi cari nama kotanya nanti, di mana itu kota itu, tahun 1969 ya. Ya, itu secara teknis ya. Lalu sekarang kita masuk kepada isi. Nah, judul santet ini memang betul bahwa kasus ini masih banyak ditemukan di gereja kita dan di masyarakat kita. Tetapi bahasannya, cerita yang kau bangun kadang tidak nyambung dari awal sampai akhir. Nah, misalnya di halaman 5, kamu sudah sebut dari cerita soal santet, definisinya bla bla bla. Lalu di halaman 5 kamu ambil teori Dautoni bahwa ada santet tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Lalu itu kau kombinasi pemikiran dari Tejo Utomo. Lalu setelah itu ke halaman 5 lompat dengan deskripsi GKPI Marihat, baru diresmikan resort dan sebagainya bla bla bla. Itu tidak perlu dijelaskan di sini. Itu nanti di bab 3 ketika kau menuliskan metodologi penulisan, lokasi penelitian, itu kan kau tuliskan itu di sana. Enggak perlu di sini. Lalu saya berharap kau cerita kasus di situ. Ternyata kau masih berdefinisi kepada dukun sering sekali ketika seorang telah membuka diri, seseorang yang sakit, perubahan. Ini masih teori, kata pendamping, dasar teologis. Menurut kau ini kembali definisi lagi. Seharusnya setelah di halaman 5 kau bicarakan soal teori Daud, Tony, dan si Tejo itu. Lalu katakanlah teori Daud ini telah dialami oleh jemaat GKPI Marihat. Dari 350 kakak ada 10 orang kena santet. Salah satu di antaranya adalah pemuda yang bernama bla bla bla. Dia begini-begini, ketika malam sampai jam 4 dia bla bla bla, macam-macam ceritakanlah kasus yang dihadapi oleh jemaat GKPI Marihat itu. Selain Tony misalnya, selain si X, ada juga orang tua bernama Y mengalami begitu juga kasus ini. Maka ini menjadi fenomena santet di GKPI Marihat. Ini baru kasus. Layaklah ini kau teliti sebagai akademisi. Jadi kau tuliskan nanti inilah yang menjadi persoalan akademis yang hendak saya teliti. Dan saya akan menggunakan pendampingan pastoral dengan metode studi kasus atau metode psikodelsi. Nah itu. Lalu nanti kau batasilah masalahnya bahwa persoalan santet itu hanya di GKPI Marihat, bukan di seluruh GKPI. Lalu setelah itulah kamu bertanya penelitianmu, mengapa banyak orang terjadi, mengapa banyak kasus santet di GKPI Marihat? Mengapa terjadi itu? Telitilah sebagai seorang akademisi. Apakah mereka terikat dengan roh nenek moyang? Apakah mereka pelaku dukun? Atau mereka dukun-dukun santet? Itu jawaban-jawaban yang harus kau cari dari penelitianmu. Lalu bagaimana solusi mengatasi santet ini, kasus santet di GKPI ini? Solusinya psikodelsi. Apakah psikodelsi itu? Jelaskanlah nanti di teorimu atau di metodologimu bab 3. Itu yang harus tampak di latar belakang sehingga ceritanya bagus. Santet itu apa? Ada santet yang sedang, dasar dan sebagainya. Inilah yang terjadi di GKPI Marihat. Dari 350 kakak ada 10 orang yang kena santet. Pertama si ini, kedua si ini, dan ini menjadi fenomena di sana. Lalu saya sebagai pendeta bertanya, mengapa ini terjadi? Lalu bagaimana pendampingan kepada mereka ini? Lalu apa solusi secara pastoral konseling atau pastoral yang harus saya tawarkan? Maka saya memilih metode psikodelsi. Lalu buatlah nanti itu tujuannya apa dan sebagainya. Maka cerita ini menjadi bagus. Jadi penelitiannya pun nanti bagus sekali. Ini yang saya harapkan nanti kau perbaiki. Lalu di halaman 12 metodologi pun perbaikilah. Metodologinya sudah jelas. Kalau ini pastoral pasti kualitatif dengan metode studi kasus atau pakai nanti metode psikodelsi.
dan jelaskanlah itu apa itu metode studi kasus atau metode psikologi di bab 3 nanti. Di sini hanya kau jelaskan metode yang kau gunakan dan metodologi yang kau gunakan. Lalu halaman 14 ini mungkin terbalik cara pencilitannya sehingga terbalik, lalu di belakang halaman 15. Dan terakhir dari saya, buku yang kau gunakan belum memenuhi peraturan kita, 50 wajib dan 10 bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris masih 2. Nanti perbaiki ya, tambahkanlah minimal mendekati 50 supaya nanti layak diterima menjadi proposal tesis. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Reno. Dalam format misalnya yang sudah kau disediakan, ini ada yang 2 spasi, ada setengah lebih gitu ya. Nggak rata dia 2 spasi semua. Baru kemudian nggak usah ada bold ini. Bold nggak perlu ada bold. Dalam misalnya halaman 9 itu kan biasa aja. Nah, biasanya dia fontnya ya, posisi bold, termasuk juga halaman 10 ya. Tampung masukan-masukan tadi. Nah, sekarang kita lihat dulu rumusan masalahmu. Kalau gitu nanti tambahkan dulu di poin 2, gitu, atau di poin 1 tadi ini. Apa yang dimaksud dengan santet, sakit karena santet, dan faktor-faktor penyebab orang terkena santet, kan gitu. Baru kemudian nomor 3 itu sesuaikan dengan judul yang tadi sudah disusulkan perubahan. Jadi bagaimana kondisi keterikatan, itu yang pertama, jangan lupa. Kerohanian atau imannya dan kesehatan, 3 variabel ini jangan lupa. Ya, urutannya sesuai dengan judul yang sudah disusulkan tadi di reposisi namanya ya. Baru yang nomor 6 itu buang aja. Ini nggak perlu itu. Kau berarti nomor 5 juga ada tujuannya kan? Nomor 6 itu hilang karena sudah muncul nomor 4. Hal-hal apa yang terjadi selama proses, kan gitu dia. Gitu. Jadi tujuan penulisan nomor 6 itu juga dibuang saja, karena sama dengan di rumusan tadi ya. Masukan dari Pak Ramli tampung bagus itu. Ya. Di benar itu soal-soal gerejamu itu nanti di belakang itu bukti. Ya. Kemudian di bab 2 sistematika penulisan munculkan kerangka konseptual dan hipotesa. Karena ini intervensi. Kan juga belum ada di bab 2. Di halaman 13 ya, kerangka konseptual dan hipotesa. Baru di bab 4 nanti jangan lupa ada juga refleksi teologi. Bab 4 hasil penelitian dan refleksi teologi. Dari cara penulisan daftar pustakamu ini bukan pola kita. Jadi kalau dia misalnya 2 baris, akhirkan isi dan seterusnya itu 1 tahap masuk ke dalam untuk baris yang kedua. Jadi kan ini kan malah dia keluar dia. Tahun 94 itu kan keluar, harusnya ke dalam. Itu berlaku untuk semua. Labs William ya, Paul Corporation itu masuk ke dalam semua ya. Nah, memang itu yang kata Pak Ramli itu kurang kita perhatikan, dan pastikan nanti dalam perbaikanmu untuk tesis itu 75 dan 10 bahasa Inggris, ya. Nanti kan akan dicek dulu itu, ya supaya layak dia. Nah, nanti dalam bab 2 yakinkan dulu kami. Kan bisa gini Reno, bagaimana nanti kamu meyakinkan pembaca dan pembaca maksudnya bukan hanya kami ya, bahwa ini memang santet. Kan bisa begini dia, itu salah diagnosa. Kan bisa kan? Dokter nggak menemukan di sini. Dokter dia pergi ke Penang, dapat di sana. Itu salah diagnosa, gitu ya. Kedua, bisa aja emang diagnosa nggak akurat karena minimnya peralatan. Kan bisa juga begitu. Sehingga jangan buru-buru bilang disantet. Jadi yakinkan kami dengan data-data yang ada bahwa klienmu ini adalah klien yang memang sudah berobat ke medis. Ada rekam medisnya. Bila perlu rekam medis itu masuk ke dalam piran. Ya, betul. Kan gitu dia. Kau pernah berobat kemana? Ke dokter. Dokter mana? Mana buktinya? Mana resepnya? Masukkan. Bahwa betul dia pernah ke medis gitu. Jangan nanti misalnya ini masalah medis,
dikategorikan santet. Nah kamu kan praktisi, kan gitu. Bahwa dari hasil misalnya doa pembatalan itu akan ada reaksi. Kalau nggak ada reaksi, jadi kan bukan. Nah, kan gitu ya. Supaya itu juga ada kata yang makin menguatkan, karena ini sangat sukar diterima sampai hari ini. Apalagi kalau TV-nya digital. Kau bisa menerima karena kau orang lapangan langsung, kau saksikan langsung kan begitu. Saya juga orang lapangan juga, saya saksikan langsung. Sehingga data itu dibutuhkan dalam rangka meyakinkan membaca. Ya, supaya jangan itu, wah ini tuh bukan kasus santet ini. Karena siapa tahu gini, dia bukan kasus santet, kasusnya medis, tapi kau doakan sembuh dia. Kan bisa begitu. Itu perlu dihindari maksudnya, supaya betul-betul ilmiah dia. Ya kita kan bukan kata-kata kuda kan, kita betul-betul holistik lah melihatnya. Kan gitu ya. Ini saya punya satu klien ini, skizofrenia, anak pendeta, anak pendeta, tapi sudah berobat kemana-mana, sudah bahkan sampai 8 bulan di panti asuhan Duros Jakarta. Dan KBP ini, maka saya minta tolong jangan kamu turun dulu saya bilang, karena dia masuk di ODGJ, gantung kali waduh kak, anak sebulan Keterpecahan jiwa. pintar ini ngampun dulu juga. Anak-anak pendeta termasuk di sini apa bang? Aku ini baru kumarah ya, pendeta zaman juga. Oh gitu ya. Skizofrenia itu adalah kata medis. Cuman medis kan solusinya apa? Kasih obat. Itu aja. Supaya kemarahannya bisa diredam. Jadi bapaknya sekarang usahakan kolam ikan supaya dikegiatan. Nah dengan kali baru ketemu 2 kali. Saya bilang kalau 4 kali gak ada efeknya, saya nyerah sih. Saya serahkan bantuan. Oh bapak baik kali. Satu kelas sama dia mas. Bapaknya? Bapaknya. Bunuh Kenapa dia. bisa gitu dia? Gak ada masuk polisi. Cuman Pak tuh gara-gara itu. Waktu dia SMA 1 sama 1 belajar ilmu pembuatan Cina. Dipengaruhi kawannya belajar Feng Shui. Setelah itu ada gangguan auditori. Nah di situ mulai mengalami awalnya gejalanya di situ. Kalau dia ada unsur okulnya kita beres kalau saya bilang. Ini baru 2 kali ketemu. Jadi kita juga hati-hati soal itu kan. Ya, kemudian hati-hati soal ini. Jangan sikit-sikit itu kedua sama kita kan begitu. Dikit-dikit santai, dikit-dikit puasa gelap. Padahal kita sangat positif. Semalam lucu lagi mak. Datang durian semalam itu dibawa orang tua si Putri. Putri? Kita satu. Jadi waktu dia di sini bunga putri. Iya. PNB. Si bunga. PNB jatuh. Iya. Bulat-bulat bunyi. Oh si bunga ini? Iya. Lalu dipanggil tim, kita cek. Ini bukan, ini epilepsi ini. Beberapa kali kejadian KB PNB. Orang ini nggak percaya ke epilepsi. Tetapi faktor koyor sudah ketemu waktu kelas 6 SD. Dia ke kebun durian keluarga, ketimpa dunia. Terganggu sama di sini. Tapi itu 2 tahun itu dia baru berefek. Jadi kelas 2 SMP jatuh lagi. 2-3 menit sadar lagi. Orang tuanya pikir karena gangguan puasa gelap. Lalu dibawa kemana-mana, kita periksa. Kemana kau sudah berobat ke dokter? Dokter bilang apa epilepsi. Lalu dikasih obat. Ya sudah saya bilang ini epilepsi, bukan puasa gelap. Kita kan punya visualis yang tajam kan gitu. Dan pula kita bilang ini puasa gelap atau epilepsi. Karena sudah kasih obat 6 bulan berturut-turut. Masalahnya orang itu yang gak disiplin makan obat dan obatnya terlalu tinggi dosisnya. Harus makan obat seumur hidup. Kalau dia nggak bisa sembuh 2 tahun berturut-turut, dia sembuh itu. Nah kemarin ada masukan bangsa Pak Erik, ibu Pak Erik kan ahli epilepsi. Kalau Kolman ahli stroke, rumahnya beda. Ya udah enak kita nanti. Nah, kayak gitu modelnya kan. Kita harus betul-betul ilmiah, gitu loh. Termasuk kasus nanti kan. Jangan semua orang bilang wah itu orang santai loh. Dan betul di kami pendekatan kita begitu. Kita tidak pernah pusing siapa yang menyerang. Siapa yang? Iya. Yang penting bagaimana yang dipulihkan, bagaimana dikuatkan dan mengampuni. Kan begitu pendekatan kita. Oke, itulah pendekatan. Kita bersatu dan doa. Kami bersyukur kepada ya Tuhan Allah Bapa kami untuk segala kebaikan dan kemurahan yang telah Kau nyatakan bagi kami pada saat ini, khususnya menjelang siang hari ini Bapak. Kau telah mengizinkan hamba-Mu menyampaikan
biarlah kiranya hikmat daripada Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu, dan juga kepada Bapak dan Ibu dosen kami, biarlah kiranya Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan segala kegiatan kami serahkan semua ke tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat datang untuk Presiden. Oke.